Ada momen langka yang ditunggu publik lebih dari sekedar pertemuan Prabowo dan Mega. Di momen langka yang juga ada Gibran itu, Mega kedapatan berbisik dengan Prabowo. Sementara Jokowi tak hadir meski sudah diundang. Bisikan apa ya? Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi diundang tidak? Ya, harusnya diundang. Secara protokoler pasti diundang ya, seluruh mantan presiden yang saat ini masih hidup pasti diundang. Tapi apakah kehadiran beliau itu sudah diwakilkan oleh Mas Gibran? Saya juga kurang begitu tahu persis. Yang menarik dan ditunggu oleh publik yang paling banyak itu adalah ada tidak pembicaraan antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Wakil Presiden Gibran Buming Raka. Itu yang paling banyak ditunggu dalam momen hari kelahiran Pancasila per hari ini. Kalau Prabowo dengan Megawati ya saya kira sudah tidak ada bantahan apapun. Kedua tokoh ini sudah saling akrab dan sudah saling bersahabat. Bahkan momen dalam perayaan hari Pancasila hari ini pun ketika ada Prabowo, ada Megawati, itu kan menegaskan sudah ada komunikasi yang sebenarnya menegaskan keduanya akan bertemu dalam momen yang formal ini. Pak Tri. Terima kasih. Baik, silakan Pak. Monggo Pak. Pak, misalnya Ibu agak kurus Bu, waduh luar biasa. Ibu kurus. Ibu berhasil. Oh iya, sih. Tapi sih mana? Dietnya berhasil. Lama gue ini katanya Yang penting kalau pagi kopi Bu. Ya, saya kira memang ini menjadi satu penegas bahwa sebenarnya hubungan politik dan hubungan personal antara Prabowo Subianto dengan Megawati itu baik-baik saja. Saya kira Ibu Megawati secara sadar memilih momen ini untuk memunculkan ke publik ya pertemuan dengan Presiden Prabowo. Nah, kalau terkait dengan misalnya pertanyaan soal masalah politik atau masalah koalisi, menurut saya itu kan hal-hal yang permukaan. Ini kan kita bicara tentang politik kenegaraan, politik kebangsaan, bicara tentang dasar negara yang mempersatukan kita. Saya kira ini lebih penting ya, jauh lebih penting mengajak bangsa kita, mengajak masyarakat kita untuk kembali kepada pentingnya Pancasila itu sendiri, Pak. Suasana pertemuan di antara Presiden Prabowo dengan Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, berlangsung sangat akrab, penuh kekeluargaan dan saling banyak bercanda. Di antara keduanya juga ada berbisik yang saya terus terang belum tahu apa yang dibisikkan, tapi tapi keakraban, kekeluargaan penuh mewarnai dan menjadi pemandangan di depan mata kami. Karena itu kami bersyukur, bergembira dan bersenang karena pemimpin-pemimpin bangsa semuanya saling tegur sapa, saling bersalaman. Yang di holding tadi ada Ibu Mega, ada Pak Tri, ada Pak JK, ada Presiden Prabowo, ada Wapres, ada saya, ada Mensesnek, ada Menlu. Tapi nyatanya kedua sosok ini memang sangat kelihatan sekali secara gestur politik, tidak ada barrier dan tidak ada jarak apapun. Wajar kalau kemudian tadi misalnya kita mendengarkan pernyataan dari Sekjen Gerindra bahwa keduanya itu saling melemparkan canda, bahkan secara terbuka misalnya Pak Prabowo itu berkelakar, Pak Megawati itu semakin kurus, itu artinya dietnya sukses. Itu kan adalah bahasa-bahasa yang orang akrab yang sebenarnya tidak bisa dilakukan kalau memang hubungan kedua tokoh ini tidak baik-baik saja. Oleh Presiden Prabowo agar komunikasinya positif dengan PDI Perjuangan, mengingat PDIP adalah partai besar, partai pemenang pemilu 3 kali berturut-turut dan hari ini masih belum bergabung ke pemerintahan, sehingga kehadiran Ibu Megawati kemarin di hari lahir Pancasila itu sangat-sangat positif dan sangat berarti sekali bagi Presiden Prabowo Subianto. Dan kalau ada orang bilang bahwa ini adalah pertemuan yang biasa, itu acara yang ya formalitas dan memang sudah rutinitas terus dilaksanakan setiap tahunnya, tapi percayalah dalam sebuah tindakan politik itu pasti sangat-sangat penuh dengan perhitungan. Jadi
setiap langkah politik yang dilakukan oleh orang seperti Ibu Megawati sebagai ketua umum partai itu pasti tidak sembarangan. Semuanya diperhitungkan dan dikalkulasikan, dan tidak mungkin kemudian kalau Ibu Megawati hadir di acara yang penting seperti itu terus kemudian situasi politiknya sedang tidak baik-baik saja gitu. Karena setiap langkah politik yang dilakukan oleh semua politisi itu sebenarnya jauh lebih mudah untuk kita deteksi baik tidaknya dibandingkan soal kesehatan orang. Bahwa yang juga ditunggu oleh publik kan pertemuan antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo yang selama ini juga banyak dinanti-nanti kapan dimunculkan. Tepat sekali ketika Mbak Undri bilang bahwa kalau hari raya itu hanya pertemuan tertutup keluargaan. Nah, sekarang secara terbuka ini momen yang baik, hari lahir Pancasila, maka disitulah kedua tokoh ini memunculkan kebersamaan di tengah momen yang sangat penting ini. Jadi ya ini akan menjadi satu keputusan yang setimpal gitu. Jadi Budi Ari menghina, memfitnah PDI Perjuangan, nanti yang menggantikan dia adalah kader PDI Perjuangan. Misalnya Pak Prabowo Subianto dengan Megawati memiliki hubungan yang cukup baik, tapi tentu kita berharap kawan-kawan PDIP itu tidak menutup mata kalau memang ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, gitu, menimbulkan polemik, merugikan masyarakat secara umum, ya memang harus berjuara secara lantang. Ini kan tentu untuk memberikan satu gambaran besar bahwa berpolitik itu suatu waktu memang boleh bersahabat, tapi kalau memang ada sesuatu yang pahit, tidak baik, katakan itu sekalipun pahit. Katakan itu sekalipun keduanya saling berteman satu sama yang lain. Saya kira di situ posisi politiknya. Dan bagi saya kehadiran Ibu Mega juga menjadi sangat penting karena sebelumnya ada satu kasus yang sepertinya diupayakan atau secara tidak sengaja ingin menjegal hubungan antara PDI Perjuangan dengan pemerintah dengan segala kesalahpahaman dan teori-teori skenario yang coba dimainkan oleh seorang Budi Ari gitu. Karena tiba-tiba muncul rekaman Budi Ari yang nelpon entah dengan siapa, dengan wartawan gitu ya. Terus kemudian Budi Ari mengklaim bahwa otak dari surat dakwaan judi online itu katanya Budi Gunawan dan PDI Perjuangan, dan itu sempat membuat hubungan antara PDI Perjuangan dan pemerintah jadi jeda gitu. Untuk apalagi di pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu sangat-sangat menyinggung Budi Ari. Dan Presiden Prabowo meminta agar pejabat yang menyeleweng itu segera mundur sebelum saya berhentikan. Ini kan pesan kepada Budi Ari banget. Analis isi pertemuan hingga bisikan Megawati dan Presiden Prabowo saat Gibran ikut hadir. Setelah sekian lama menanti, Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri kembali bertemu di hadapan publik. Apa saja yang diperbincangkan keduanya di tengah acara yang juga dihadiri Wapres Gibran Rakabuming Raka? Kami bahas bersama politisi Partai Gerindra Hendarsa Marantoko, Jubir PDIP Perjuangan Guntur Romli, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno.